Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Gimana teman-teman? Udah lama ya nggak dengar opening seperti tadi. Nah, welcome back di Alts Update kali ini. Kita sebenarnya masih akan ngebahas koin yang masih berhubungan dengan beberapa waktu lalu, yaitu CHZ atau Chiliz. Tentu saja. Kenapa kita bahas Chiliz? Sebenarnya ada Chiliz, ada Algorand, ada CRO juga kalau nggak salah, koin-koin yang punya sentimen cenderung positif menjelang Piala Dunia. Nah, apakah artinya koin-koin ini akan langsung pumping? Sebetulnya nggak juga, ya kan? Kita pasti perlu ngelihat dia progress, kita perlu ngelihat money flow. Kadang kan money flow kadang-kadang dipinjam dulu sama Bitcoin, kadang dipinjam dulu sama Ethereum, kemudian baru dibagi-bagi ke altcoin. Dan altcoinnya apa aja? Ya, ini anggapannya salah satu lah, kita bicara soal mungkin koin yang punya peluang untuk mungkin naik menjelang Piala Dunia itu. Tapi sekali lagi saya katakan nggak pasti 100% dia akan naik juga ya. Cuman nggak ada salahnya kita antisipasi dan kita coba lihat dari price actionnya. Let's say kalian mau betting against coin ini, untuk koin ini. Ibaratnya di manakah situasi atau kondisi atau mungkin area yang tepat untuk mempertimbangkan untuk start buyback coin ini ya. So kita langsung masuk ke dalam update-nya. Last time kita update untuk CHZ itu sebenarnya kan kita berbicara juga sedikit ada pembahasan seputar koreksi, di mana saya pribadi waktu lalu menyampaikan kita di sini berpotensi membentuk sebuah double top. Ya kan, double top, which is ekspektasi saya adalah dia bisa pullback sampai kisaran $0.18. Tapi rupanya harga tertahan, kemudian langsung rebound signifikan. Oke, dan setelah dia rebound signifikan, berhasil tembus dan close di atas resistance-nya. Yang perlu di-note adalah kalau misalnya kita kembali lagi ke time frame yang lebih besar, kalian perlu lihat dan perlu perhatikan adalah situasi kita ini sebenarnya membentuk sebuah falling wedge ya. Terserah teman-teman mau tarik trend line-nya dari mana, dari atas kek, dari samping kek, dan lain sebagainya. Pada intinya ini ada trend line di bagian atas yang sudah berhasil ditembus pada time frame daily. Jadi kita lihat trendline tersebut sudah berhasil di break. Itu adalah sentimen positif yang mungkin disebabkan oleh kembali lagi ke Piala Dunia yang tadi kita sempat bahas ya. Dan sebelumnya kita juga perhatikan di sini bahwa si CHZ itu juga sempat membentuk semacam minor falling wedge atau minor descending channel. But then after dia break, kita ngelihat dia retest possible double top, tapi ternyata dia break lagi. Dan ini semua kalau menurut pandangan saya sih tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh sentimen itu. Jadi friendly match setahu saya antara negara ya, untuk beberapa negara itu sudah mulai berjalan. Mungkin para pemainnya udah mulai dibiasakan ya untuk bermain di skuad negara ya, dan ya mungkin ini ya menjadi satu atau dua sebab yang bisa dibilang membuat CHZ ataupun koin-koin yang berhubungan dengan Piala Dunia ini jadi menguat gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara time frame daily, sebenarnya kalau kalian mau cari sebuah pattern, saya pribadi ngelihat ada sebuah possibility pattern terbentuk, yaitu semacam ascending ya, broadening wedge. Jadi jatuhnya dia seperti melebar ya, lebih kurangnya seperti ini. Dan ascending broadening wedge ini sebenarnya cenderung negatif. Jadi kalau kalian ngelihat sebuah ascending broadening wedge terbentuk, di mana higher high-nya semakin tinggi, tapi higher low-nya itu nggak terlalu tinggi seperti high-nya. Dan di sini kita sama-sama lihat ya, low levelnya tuh naiknya sedikit terbatas, tapi kalau untuk high-nya naiknya lumayan gitu ya. Dan dari sini mungkin kita bisa sedikit berasumsi bahwa ada possibility ini bergerak dalam ascending broadening wedge. Nah, itu kalau misalnya mau dicari pattern-nya. Tapi kalau dari saya personally, saya ngelihat dari sini dulu teman-teman. Pertama, ini posisi break terakhir dengan green candle yang begitu signifikan diiringi dengan volume. Setelah itu kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle so far untuk dia turun terkoreksi. Jadi kalau kita bisa compare sedikit ya, memang sih rally yang pertama dengan rally yang kedua perbedaannya lumayan ya. Yang pertama itu sekitar 644 tick, sementara yang kedua itu sekitar 510 poin atau tick gitu. Dan setelah itu
kita masuk ke fase koreksi. Jadi kalau dilihat dari sisi momentum, yang saya perhatikan adalah seperti ini lebih kurangnya. Ini impulsif and then pullback. Nah, kalian coba compare, ini pullbacknya kira-kira berapa persen? Mungkin kalau kalian gunakan Fibonacci retracement, oh ini pullbacknya lumayan lah, mungkin 38,2% ya. Setelah dia 38,2% kesentuh, habis itu yang terjadi pada market adalah dia rebound lagi. Artinya tren masih kuat. Nah, cuman setelah rally yang kedua, kalau kita tarik Fibonacci retracement ya dari rally yang kedua, sekarang posisi kita itu udah pullback sampai Fibo 61,8%. Bahkan berbicara lowest price-nya itu udah sempat hampir menyentuh area terbawahnya. Nah, apa maksudnya ini? Berarti bisa dipertimbangkan bahwa momentum rally yang pertama dan momentum rally yang kedua itu sudah melemah. Itu pertama. Kedua, proses koreksinya atau yang dibutuhkan untuk CHZ istirahat, istilahnya ada buyers, tapi kali ini kok buyersnya mulai tidak terlalu tertarik. Sebelumnya harga naik kencang, turun dikit aja itu udah pada tertarik. Tapi sekarang turunnya udah lumayan dalam. Anggapannya teman-teman, kalian bayangkan kalian datang ke department store, ditawarkan sebuah produk yang kebetulan orang lagi banyak mau, kemudian dikasih diskon 38%, kalian beli, ya. And then, minggu depan harganya naik melesat tinggi, lumayan, tapi kali ini dikasih diskon 60%, kok masih pada nggak mau beli? Nah, itu loh istilahnya yang saya maksud dengan momentumnya. Jadi dulu 38% diskon tuh udah dianggap murah. Sekarang diskon 50% masih belum murah. 61% masih belum murah juga. Jadi pertanyaannya adalah apakah permintaannya yang sudah mulai berkurang, which is trennya berpotensi untuk berakhir sampai dengan range price kisaran harga saat ini sebagai potensi harga teratasnya atau tertingginya, atau memang ya kita harus masuk ke fase koreksinya gitu ya. Ya kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya ngelihat dengan kondisi market seperti ini, sebetulnya sih selama lowest price dari candle yang warna hijau ini belum berhasil ditebus, which is dia belum break seperti ini, maka kita masih punya possibility bahwa para buyers itu mungkin masih akan tertrigger untuk beli setelah testing ke level price tersebut. Tapi sekali lagi, kita perlu konfirmasi. Setidaknya mungkin untuk time frame daily, closingnya bisa dengan membentuk semacam pin bar atau mungkin semacam hammer pattern dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali candlestick pattern yang mungkin bisa digunakan sebagai identifikasi. Nah, selebihnya untuk resistance sendiri, kita masih gunakan resistance yang sebelumnya. Artinya possibility untuk harga di atasnya itu ada di $0,33. Sementara untuk support, itu saya masih menggunakan support level yang lama. Jadi selama CHZ di sini belum break dari $0,17, kita masih akan berpotensi ngelihat CHZ bisa naik lagi gitu ya. Jadi walaupun istilahnya nih dia turun sejauh-jauhnya sampai $0,17, masih ada possibility dia masih bisa naik lagi setelah testing level tersebut. Tapi bukan berarti pasang jaring. Sekali lagi, lihat momentumnya. Nanti kalian lihat nih selling pressure-nya apakah sudah mulai melambat, apakah sudah mulai menjadi sideways, apakah dia mulai membentuk semacam bullish reversal pattern, baru kalian boleh pertimbangkan. Tapi kalau dia turunnya agresif, kenceng, kayak misalkan kita baru banget ngebahas kemarin Ethereum, saya baru cerita saya lagi ada buy Ethereum, kemudian dengan stop loss di break even dan lain sebagainya. Kalau mau beli lagi, tunggu pada saat pullback, lihat progress pullbacknya. Tapi yang terjadi ternyata adalah pullbacknya sangat signifikan. Dan setelah itu terjadi, seharusnya kita punya pikiran bahwa kalau selling pressure-nya agresif, seharusnya kita nggak beli dulu. Nah, itu sama situasinya kayak di CHZ saat ini. Kalau misalnya kita benar-benar masuk ke fase koreksinya, at least perhatikan bagaimana momentum selling pressure-nya. Oke? Nah, berikutnya untuk time frame hourly, saya quick aja. Jadi yang saya perhatikan adalah ini resistance yang tadi kita bicarakan di time frame daily, break to top, kemudian initial rally-nya itu start dari level atau area ini. Seperti yang kalian bisa lihat, naik dengan impulsif and then full korektif ya. So far korektif kita sudah memakan lebih kurang 5 wave. Jadi ini udah turun ke bawah 5 wave. Kalau misalkan berdasarkan koreksi dari pembelajaran saya di Elliott Wave Theory, ini harusnya possible wave A, kemudian possible wave B, dan possible wave C ya. Bisa zigzag, bisa jadi flat, bisa jadi expanded flat dan lain sebagainya. Ada banyak sekali possibility-nya. Cuman untuk sekarang ini kalau kita lihat, yang paling penting adalah di sini terdapat sebuah area support yang menurut saya cukup penting,
closing. Kemudian ada sebuah chart pattern yang terbentuk, which is chart pattern ini dikenal dengan lawan atau kontranya dari si ascending broadening wedge, yaitu descending broadening wedge. Dan descending broadening wedge itu sebetulnya possibility-nya lebih ke arah bullish ya. Jadi diawali dari tren yang kuat, kemudian proses pullback atau koreksi, membentuk semacam broadening wedge seperti yang digambar ini. Kemudian untuk memvalidasi skenario ini adalah kita harus break dari trendline-nya. Jadi perhatikan trendline ini karena akan berfungsi sebagai indikasi ya untuk kita pantau apakah si CHZ ini udah siap untuk rally atau belum. Kalau misalnya range price tersebut belum di break, berarti masih ada kemungkinan kita ngelihat si CHZ kembali terdecline dan mungkin testing terhadap level area yang bisa dikatakan cukup penting ini. Oke, nah itu aja mungkin teman-teman untuk update seputar CHZ. Semoga kiranya manfaat positif untuk update dari yang saya berikan ke teman-teman sekalian. Dan kalau misalnya ditanya, ini dari segi probabilitas tentu saja secara sentimen kan masih positif. In the long term ataupun in the mid term, kita berbicara untuk bulan November terutama, harusnya CHZ mungkin masih bisa ada kemungkinan dia untuk naik lagi, karena mungkin akan banyak orang berbondong-bondong nanti untuk mencoba melihat ya koin-koin ini juga sebagai koin yang berpotensi. But for now, let's say dia masih dalam fase koreksinya, gak usah dipaksain, gak usah buru-buru beli, dan gak usah FOMO. Itu aja mungkin pesan dari saya. Thank you so much for watching, teman-teman. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. And cheers guys. Goodbye.